Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Lustari, kelas 11 MIPA 2 absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global atau yang disebut dengan global warming. Pada dasarnya merupakan sebuah fenomena naiknya temperatur suhu rata-rata permukaan bumi yang diakibatkan meningkatnya emisi gas rumah kaca pada atmosfer. Pemanasan global sendiri terjadi disebabkan oleh gaya hidup manusia, pola konsumsi, serta teknologi yang ada di berbagai negara maju, misalnya Amerika, Cina, Rusia, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Faktor yang menyebabkan global warming antara lain polusi karbon dioksida berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik, dan industri pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan lain-lain. 2. Penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan secara liar menjadi penyebab terbesar terjadinya global warming. Pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbang oksigen bagi makhluk hidup di muka bumi. Bisa kita bayangkan jika tidak ada pohon di bumi ini. Selain menyebabkan polusi udara, penebangan pohon secara liar juga mengakibatkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Ketiga, ada efek rumah kaca. Gedung-gedung bertingkat tinggi dan rumah dengan konsep bangunan kaca tidak dapat menyerap panas matahari, sehingga cahaya matahari akan dipantulkan ke atmosfer. Namun sayangnya, panas tersebut tertahan di atmosfer akibat polusi udara dari karbon dioksida, metana, sulfur dioksida, dan uap air. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu faktor penyebab global warming, yaitu efek rumah kaca. Rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari tertangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari, sehingga panas matahari tertangkap di dalam atmosfer bumi. Konsentrasi gas-gas rumah kaca makin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca akan makin besar. Salah satunya adalah penebangan liar dan pembakaran hutan. Keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca, karena untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Kedua, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang terlalu berlebihan tak hanya berdampak buruk pada kualitas udara, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah. Yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Sebaiknya kita bergerak untuk menanggulangi efek rumah kaca yang berbahaya, jika tidak dampaknya makin besar dan mengancam kehidupan. Dampak dari efek rumah kaca yang pertama adalah pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak kedua adalah mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Keempat, menipisnya lapisan ozon, membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Menanggulangi efek rumah kaca antara lain hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Dengan begitu, kamu berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Untuk meningkatkan hasil pertanian tidak harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik. Cukup menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal. Juga bisa membuat hasil pertanian melimpah. Yang terakhir, batasi penggunaan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yang sulit terdegradasi di dalam tanah. Untuk mengurangi limbah plastik di dalam tanah, satu di antara cara termudah adalah dengan membakarnya. Nah, pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah besar.
Untuk itu, batasi penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain saat berbelanja. Kasih itu adalah salah satu dampak dari globalisasi, yaitu efek rumah kaca. Dengan dampak dan cara penanggulangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.